Selamat malam Bapak Kepala SD Kimit Otif Kecil. Selamat malam. Ini dengan Bapak Albinus Barbisi SP. Terima kasih Bapak atasnya saya untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah Bapak jalankan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan dan kasus-kasus yang dilema etika yang sama-sama benar. Bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Terima kasih. Jadi untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang sering terjadi di sekolah, itu sudah saya alami dalam memimpin sekolah. Kasus dilema etika, anak malas sekolah, maka tugas-tugasnya terbengkalai sehingga nanti mempengaruhi nilai atau prestasi akademik saat kenaikan kelas atau pertengahan semester. Tapi juga di lain sisi anak-anak itu punya kemampuan khusus yang seharusnya tidak perlu terjadi penurunan nilai akademik pada anak tersebut. Jadi pada saat-saat rapat nilai untuk menentukan prestasi anak, terutama dalam menuangkannya dalam rapor anak, itu terkadang terjadi perselisihan antara guru kelas. Kami di SD kan guru kelas, perselisihan antara guru kelas dengan guru-guru yang lain, karena terkadang guru yang lain itu selain guru kelas berpikir bahwa kalau anak ini dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, maka nanti guru itu yang menerima akibatnya, sehingga terjadi perselisihan, perbedaan pendapat antara guru yang satu dengan guru yang lain, terutama tentang keputusan untuk menaikkan siswa tersebut karena masalah prestasi tadi. Begitu. Baik Bapak, Ya. ternyata kasus yang Bapak sudah identifikasi ini sangat menarik sekali. Ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang terjadi ini Bapak? Ya. Baik. Jadi untuk mengambil keputusan dari persoalan yang terjadi tadi, itu sebagai seorang pimpinan harus bijaksana sehingga nanti keputusan itu tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan antara guru lalu murid itu sendiri atau peserta didik itu sendiri. Jadi tentu keputusan yang saya ambil sebagai seorang pimpinan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang terjadi secara umum sehingga nantinya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi contohnya seperti kalau anak itu ditahan sementara kemampuan akademiknya, dasar akademiknya itu bagus, anak itu pintar, hanya karena malas sekolah lalu ditahan, itu juga salah. Jadi keputusan itu anak itu tetap dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi, tetapi tentu merupakan pekerjaan rumah bagi pimpinan maupun guru yang menerima anak itu, sehingga persoalan yang terjadi itu bisa diselesaikan di kelas yang lebih tinggi lagi. Begitu. Bapak, kebijakan yang sudah Bapak ambil bahkan sebuah langkah yang sudah tepat. Namun apakah ada langkah-langkah lain yang Bapak lakukan selama ini selain yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ya. Jadi saya kira langkah-langkah yang diambil tadi itu, misalnya kalau anak itu dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi,
atau tingkat yang lebih tinggi, maka tentu ada tindak lanjutnya. Dan tindak lanjut itu terutama sebagai seorang pimpinan itu terus mengikuti perkembangan anak itu dan juga mendorong guru yang menerima anak itu sehingga terus berbenah lalu membimbing anak itu supaya anak itu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti kelas yang di bawah. Contohnya seperti malas sekolah, ya guru punya kiat-kiat khusus untuk merubah perilaku dari anak itu sehingga kedepannya lebih baik. Baik, tindak lanjut dari guru-guru untuk mendorong anak tersebut untuk lebih giat. Apakah hal-hal yang sudah Bapak sebutkan tadi selama ini Bapak anggap ini merupakan langkah yang sangat efektif dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan kasus ini, Bapak? Oke. Jadi untuk hal yang merupakan persoalan tadi di atas itu sebagai seorang pimpinan ya kita paling tidak harus memilih keputusan yang paling efektif, dan saya kira hal atau keputusan yang diambil tadi itu merupakan hal yang paling efektif. Tapi di samping itu juga kita harus memperhatikan hal-hal yang nanti terjadi seandainya anak itu mengulangi kembali persoalan-persoalan seperti malas sekolah. Jadi saya kira itu merupakan hal yang paling efektif sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dari anak tersebut, peserta didik tersebut, juga guru-guru yang ditugaskan untuk membimbing mendidik anak itu juga tidak merasa kecewa lalu mengabaikan tugasnya sebagai seorang guru. Baik Bapak, ternyata hal-hal efektif yang sudah Bapak lakukan selama ini, apakah itu menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Ya, sudah pasti itu merupakan tantangan. Jadi segala sesuatu yang merupakan satu keputusan, dari pengambilan satu keputusan itu juga adalah merupakan tantangan tersendiri bagi seorang pimpinan dalam menyikapi hal-hal yang nanti terjadi setelah mengambil keputusan. Tetapi bukan berarti tantangan itu merupakan satu halangan untuk memperbaiki keputusan-keputusan yang akan datang, tapi tantangan itu merupakan satu dorongan untuk memotivasi dalam memperbaiki hal-hal yang akan terjadi. Ya Bapak, luar biasa sekali Bapak, dan tantangan-tantangan yang ada terkait dengan kasus yang terjadi dan Bapak sudah mengambil sebuah langkah yang sangat bijak. Apakah Bapak sudah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menangani kasus atau penyelesaian masalah yang terjadi Bapak? Oke. Jadi untuk pengambilan keputusan itu kebanyakan yang terjadi adalah langsung diselesaikan pada saat itu. Jadi tidak terjadwal secara khusus, tapi langsung diselesaikan pada saat itu. Namun tindak lanjut itu tetap dicatat untuk diperhatikan ketika nanti terjadi persoalan-persoalan baru terkait dengan keputusan itu. Jadi kalau jadwal khusus ya tidak, tapi langsung diselesaikan sih. Baik Bapak, apakah dalam menyelesaikan kasus tersebut adakah seseorang ataukah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang dialami? Oke. Jadi saya di sekolah ini sebagai seorang kepala sekolah baru 2 tahun kurang.
kurang dari 2 tahun di SD Gemita Kecil. Sebelumnya itu saya dari mana Akle, tapi di sekolah yang sekarang itu baru ya menjelang 2 tahun. Dan kebetulan di sekolah saya itu ada seorang mantan kepala sekolah, itu saya ganti dia. Memang dari sisi usia dia di bawah saya, tetapi dia juga ini mantan kepala sekolah di situ, tentu dia lebih tahu tentang situasi keadaan di sekolah tersebut, sehingga saya terkadang menggunakan beliau, memanfaatkan beliau untuk menjadi apa ya, narasumber lah begitu, atau ada masalah-masalah yang terjadi ya saya biasa meminta bantuan dari beliau untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kami berdua saling berdiskusi lalu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Sedangkan untuk faktor-faktor yang ini tidak, saya biasa menggunakan seseorang untuk membantu saya. Begitu. Baik Bapak, ternyata perjalanan karir yang sangat luar biasa, di mana dalam satu sekolah bertemu lagi dengan mantan kepala sekolah, dan itu merupakan sebuah tantangan tersendiri karena beliau juga pernah memimpin di sekolah. Namun di sini ada kolaborasi yang baik dengan sesama rekan yang menjadi mantan kepala sekolah. Betul. Untuk membangun sekolah. Nah, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika? Jadi dari semua kasus dilema etika yang dialami di sekolah saya, itu ada banyak pelajaran yang dipetik dari kasus-kasus itu. Jadi pembelajaran yang saya ambil dari kasus-kasus itu, sebagai seorang pimpinan, terutama kita harus memiliki sifat sabar, harus banyak sabar, lalu melihat situasi dan kondisi secara bijak dalam mengambil keputusan. Karena ketika kita salah mengambil keputusan, maka satu masalah akan berkepanjangan, terutama dalam lembaga yang dipimpin. Jadi hal yang merupakan pengalaman paling berharga yang saya petik, yaitu dalam mengambil keputusan harus bijaksana, penuh bijaksana, lalu berhikmat, dan terutama meminta pertolongan dari Tuhan, sehingga nantinya keputusan-keputusan itu tidak menjadi masalah yang berkepanjangan lalu menimbulkan persoalan bagi diri sendiri. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali pengalaman yang sangat menarik sekali di sekolah. Kemudian pelajaran yang sangat berharga juga untuk saya juga pribadi. Malam hari ini saya dapat luar biasa sekali, di mana sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan, di mana kita harus lebih bijaksana, sabar, dan pastinya meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan ini akan saya ingat untuk kedepannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pastinya hal-hal ini sangat penting sekali, dan belajar dari pengalaman Bapak sampai sejauh ini, saya anggap bahwa Bapak menjadi pemimpin pembelajaran yang sudah sukses dalam menjalankan misi Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah. Baik Bapak, mungkin ini saja wawancara malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga, dan
dan sudah berbagi praktik dengan saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga saya sampaikan, dan kiranya ini juga menjadi satu pengalaman bagi saya, pembelajaran bagi saya, dan semoga ini juga merupakan satu satu keuntungan dan satu kebaikan yang dipakai oleh adik untuk mengembangkan karir sebagai seorang guru tentunya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 SD Gemit Armona 1 Kupang, Bapak Markus Letabun SPD MPD. Ya, selamat malam. Baik, saya dari CGP Angkatan 10 SMPN 1 Semua Selatan. Nama saya Megatri Nopai SPD GR. Sebuah kehormatan Bapak, saya bisa mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1. Ya. Baik Bapak, diskusi kita malam hari ini terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik Bapak, selama Bapak menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Berhubung saya selaku kepala sekolah, adapun kasus yang menjadi dilema etika dan atau ujukan moral bagi saya ketika saya mengambil sebuah keputusan di sekolah saya, itu saya ambil satu, yaitu penggunaan dana BOS. Di situ di penggunaan dana BOS, kenapa saya memilih tentang penggunaan dana BOS, karena kebetulan sekolah saya adalah sekolah swasta. Kemudian sekolah swasta, selain sekolah swasta, guru-guru yang ada di sekolah saya 80% itu adalah guru honor. Nah, itu yang menjadi dilema bagi saya ketika saya mengambil sebuah keputusan untuk memberikan hak kepada mereka dalam penggunaan dana BOS. Nah, itu untuk yang ditanyakan berkaitan dengan kasus. Saya ambil contoh salah satunya itu. Baik Bapak, kasus yang Bapak alami di sekolah Bapak sangat dilema dalam mengambil sebuah keputusan, pastinya sangat berat. Ya. Oleh karena itu, apakah Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan masalah ini, apakah ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataukah sama-sama mengandung nilai kebaikan? Baik, untuk kasus tentang dana BOS ini, yang tadi saya ambil dana BOS, mereka dua-duanya ini kan sama-sama benar ini. Contohnya karena di satu sisi tenaga honor mengingini supaya hak mereka diberikan sesuai dengan apa yang mereka ingin dapatkan. Sedangkan di sisi yang lain, aturan mengizinkan untuk penggunaan dana BOS, persentase penggunaan dana BOS untuk tenaga honor itu ada persentasinya. Nah, itu yang menjadi dari sisi teman-teman guru itu juga benar, tapi dari sisi saya selaku kepala sekolah dalam penggunaan dana juga itu benar. Nah, itulah yang menjadi dilema ketika kita melakukan pengambilan sebuah keputusan untuk kasus yang tadi saya sampaikan, yaitu penggunaan dana BOS tersebut. Nah, untuk itu maka langkah-langkah yang perlu saya ambil, yang pertama tentunya saya selaku kepala sekolah, saya harus memberikan informasi kepada teman-teman tentang persentase penggunaan dana BOS.
Selain itu, kalau presentasinya saya sudah sampaikan, kemudian saya harus memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa penggunaan dana BOS ini kan bukan sama seperti penggunaan uang komite. Sehingga kalau uang komite kan kepala sekolah bisa mengambil keputusan secara pribadi tanpa mempertimbangkan prosentasinya. Tapi kalau penggunaan dana BOS kan ada prosentasi yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini juknis yang diberikan. Nah, seperti itu. Bapak, langkah-langkah yang sudah Bapak ambil terkait dengan kasus penggunaan dana BOS ini, apakah hal-hal seperti yang sudah Bapak sampaikan merupakan langkah-langkah yang sangat efektif dalam mengambil keputusan? Baik. Tadi saya melewatkan satu langkah, di mana ketika langkah yang tadi saya sebutkan tadi itu menjadi hal yang belum memuaskan untuk teman-teman. Maka langkah selanjutnya yang saya ambil adalah saya melakukan pendekatan secara individu kepada teman-teman. Pendekatan itu dilakukan dengan cara saya memanggil teman-teman untuk mereka hadir di ruangan saya secara personal, untuk saya memberikan pemahaman secara personal kepada mereka bagaimana penggunaan dana BOS tersebut, sehingga teman-teman juga tidak merasa bahwa saya mengambil keputusan itu secara sepihak, tetapi keputusan itu saya ambil berdasarkan aturan yang diberlakukan, sehingga mereka juga puas, saya juga puas. Dan itu yang sangat efektif ketika saya menyelesaikan persoalan atau dalam hal ini kasus dalam penggunaan dana BOS untuk tenaga honor, seperti itu. Baik Bapak, untuk pendekatan secara individu terhadap rekan-rekan guru di sekolah, apakah itu merupakan sebuah tantangan dalam mengambil keputusan terkait kasus ini, Pak? Oh ya, untuk mengambil keputusan itu kan tantangan sebenarnya. Dengan saya di sekolah ketika saya mengambil keputusan adalah ketika keputusan itu diambil teman-teman tidak merasa puas. Nah, itulah menjadi tantangan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Tetapi selaku kepala sekolah tentunya kita harus berpikir secara bijak untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa saya lakukan dengan cara saya memanggil teman-teman secara personal untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Seperti itu. Baik Bapak, apakah dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi dilema etika ini, apakah ada sebuah tata cara ataukah jadwal tertentu untuk menangani masalah ini? Baik, terima kasih. Karena berkaitan dengan penggunaan dana BOS, saya secara pribadi saya tidak memiliki tata cara untuk menyelesaikannya. Yang saya lakukan adalah saya menyelesaikan kasus itu secara langsung. Jadi saya mencontoh hari ini saya pleno dengan teman-teman, kemudian teman-teman tidak merasa puas, maka saya harus menyelesaikan persoalan itu, kasus itu dengan secepatnya, yakni hari itu juga saya harus selesaikan, seperti itu. Baik Bapak, apakah ada seseorang ataukah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Baik, terima kasih. Saya selaku kepala sekolah tentunya saya membangun kolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk membantu saya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tadi penggunaan dana BOS, dalam hal ini untuk tenaga honor. Nah, karena saya kepala sekolah, ada kolaborasi saya yang selama ini saya lakukan, yakni saya melakukan kolaborasi dengan orang tua, dengan cara orang tua membantu saya dengan menggunakan uang komite. Selain itu juga saya membangun komunikasi dan kolaborasi dengan KP2K, Keluarga Peduli Pendidikan Kristen. KP2K ini sangat membantu saya di SDG Militer 01 Kupang, karena mereka melihat kondisi saya berkaitan dengan penggunaan dana dalam hal ini pembayaran honor bagi tenaga honor. Maka KP2K juga membantu saya untuk meningkatkan honor mereka melalui dana yang diberikan oleh KP2K setiap bulan. Nah, kalau komite juga memberikannya setiap bulan, tetapi KP2K juga memberikannya setiap bulan. Jadi itu yang saya lakukan untuk saya punya sekolah di SDG Militer 01 Kupang.
Baik Bapak, kita upaya yang sudah Bapak lakukan sudah sangat efektif dan sangat baik untuk diterapkan, memecahkan setiap persoalan yang terjadi terkait dengan penggunaan dana BOS. Dan apakah semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang bisa Bapak petik sesuai dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, bagi saya di SD ini di Aruna 1 Kupang dan khususnya saya selaku kepala sekolah, ada pembelajaran berharga yang saya petik ketika saya menyelesaikan kasus seperti itu. Yang pembelajaran pertama yaitu melayani dengan hati dulu, itu yang pertama. Tentunya harus melayani dengan hati. Kemudian yang kedua yaitu saya harus membangun kolaborasi. Karena dengan adanya kolaborasi, maka semua persoalan-persoalan yang dihadapi, kasus yang saya hadapi di sekolah, bisa saya selesaikan dengan baik. Nah, seperti itu. Baik Bapak, sebuah refleksi yang sangat menarik sekali, di mana dalam menghadapi setiap persoalan yang dilema etika di sini, Bapak membangun sebuah kolaborasi dan melayani dengan hati. Dan refleksi ini sangat membangun sekali, sangat menginspirasi, di mana mungkin ke depan saya sebagai pemimpin pembelajaran, pastinya saya juga akan menerapkan hal seperti ini di sekolah. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan semoga ke depannya bisa bertemu lagi dengan diskusi-diskusi lainnya. Baik. Terima Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih, sukses selalu. Bapak Kepala UPPD SMPN 1 Selatan, Bapak Herman Basuki Gunawan SPD. Terima kasih Bapak atas waktunya yang meluangkan untuk berdiskusi bersama-sama dengan saya dengan topik pembicaraan pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan yang bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih untuk identifikasi masalah dilema etika, pendidikan moral ini memang sebagai pimpinan di salah satu sisi kita mau aturan berjalan sesuai dengan bukan itu, tapi tidak akan bertentangan dengan itu. Ini satu dilema yang kita harus ambil ini ketika punya kebijakan khusus. Bila kita mengambil membenahi keputusan itu, kasus itu salah dari segi aturan, tapi dari sisi lain kita pertimbangkan itu sebenarnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan kita mendapatkan moral atau etika yang berlaku. Baik Bapak, berkaitan dengan apa yang sudah Bapak identifikasi, ternyata untuk dilema etika ini sangat berat sekali dalam mengambil sebuah keputusan, di mana adanya sesuatu yang merupakan rujukan moral dari Bapak. Baik, selama Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan masalah yang dihadapi, apakah kasus-kasus yang terjadi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ataukah sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Baik, untuk pertanyaan kedua ini, di sekolah ini ada tantangan yang berat bahwa siswa itu tinggalnya itu jauh dari lokasi sekolah, dan dalam aturan itu harus 7:15 menit sudah ada di sekolah. Tapi kalau bisa menemui siswa yang terlambat, ini kan masalah jarak, kalau mereka jalan kaki dia punya kendaraan, ini akan jadi dilema. Yang lain ada juga terlambat dihukum
kemudian yang lain itu dihukum, ini jadi satu dilema etik ini bagi diri semua karena terpertimbangkan lagi. Itu hal yang sebenarnya harus diterapkan itu terjadi pekerja kita harus mengerti keadaan. Yang kedua, di sekolah itu ada ibu-ibu yang masih produktif, dan kadang-kadang pada jam-jam KBM mereka bisa terhadap karena ada sih anak masih kecil, ada sakit atau ini ya, dari segi aturan ya mereka harus ke sekolah, tapi bagaimana mau mengajar atau mengurus anak yang sebentar sakit atau anak-anak. Keputusan. Nah, langkah-langkah seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Kalau menghadapi apa seperti itu tadi, konsesuaian terlambat atau kena tanggung jawab ya, kesalahan mereka datang lebih awal lagi, persiapan karena bisa menghitung jarak tempuh dari sekolah itu mereka bisa datang lebih awal. Lalu kedua bagi contoh ibu-ibu yang ini ya, kita misalkan mereka yang memang keluarga juga penting tapi tugas juga penting, jadi harus bisa memilah dan memilih mana yang utama dan yang bukan. Kalau memang bisa di siasati ya, dan sampai mengorbankan tugas pokok, tapi bukan dengan pemaksaan, tapi berikan pengertian supaya mereka sadar bahwa mengajar penting, mengurus keluarga itu penting. Jadi dua hal ini kita adakan salah satu, tapi memang cara kita untuk menyiasati supaya dua kepentingan ini tidak boleh diambil. Baik Bapak, ternyata langkah-langkah yang sudah Bapak ambil dalam menangani setiap kasus yang merupakan dilema etika atau kunjungan moral ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk Bapak. Dan hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, itu langkah yang efektif tadi, misalnya terjadi kasus seperti kita perlu dalam kekompakan dalam sebuah sistem, karena apa yang diambil oleh kepala sekolah pimpinan itu jangan sampai ada yang tidak setuju dengan hal itu. Dalam rapat atau dalam ini kita perlu diambil sehingga tidak dipertentangan atau konflik, karena pasti akan terjadi perbandingan tambah siswa dengan siswa. Kalau kita tanah guru ya pasti ada yang kenapa kami bisa tetap mengajar, kalau ada yang lainnya diizinkan, itu juga satu dilema. Tapi itulah kita harus bisa kesepakatan itu harus kita bangun bersama supaya kekompakan. Nah, semua satu pikiran berarti hal-hal itu menjadi konflik, harus menjadi dilema. Tapi kalau yang masing-masing kita dengan pikiran yang satukan itu, nanti itu akan berkembang. Kasus-kasus yang terjadi kita atau ada keputusan yang diambil yang ada yang tidak setuju atau merasa bahwa mereka yang dirugikan, itu kita minimalisir supaya jangan terjadi konflik. Baik Bapak, berarti di sini Bapak membangun sebuah komunikasi yang baik untuk menyatukan perbedaan sehingga di sekolah semakin kompak dalam sistem Bapak. Nah, itu merupakan sebuah tantangan yang Bapak sudah ambil langkah yang tepat dalam menangani permasalahan yang terjadi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara ataukah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian keputusan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya secara langsung ataukah punya jadwal khusus untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Baik, kalau dengan tata cara atau kita punya jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus itu secara berjenjang, itu dari wali kelas dengan guru dengan guru BK itu sudah diberikan selalu diberi kesempatan untuk
siswa yang bermasalah itu mereka selalu diberikan kesempatan atau kamu menangani kasus-kasus yang terjadi saat ini. Dan kasus-kasus yang sudah melibatkan pihak luar atau itu yang perlu power seorang pimpinan itu langsung diambil sendiri oleh kepala sekolah bersama dengan guru senior. Ya kita mengambil keputusan atau mengambil langkah-langkah antisipatif supaya masalah-masalah itu jangan sampai berkepanjangan. Itu atau masalah-masalah yang kecil itu tidak balik kelas dengan itu guru BK dengan itu mereka yang menangani dengan pikir. Kalau masalah besar baru kita melibatkan unsur pimpinan di dalam untuk menyelesaikan itu bersama-sama. Tapi untuk jadwal itu kita ada rapat berkala kemudian secara secara struktural itu ada program untuk membina iman siswa di dalam 2 minggu sekali itu ada kegiatan kerohanian. Di situ siswa diberikan bekal kerohanian yang baik sehingga hal-hal yang baik dan pantas sebagai guru mereka dibina oleh para pembina rohani atau itu yang berkompeten di bidang itu secara kan ya itu ada beberapa kemudian ada pembina rohani dan ada jadwal dari bagian kelas untuk mendaki siswa. Di sini Bapak sudah sampaikan lebih banyak bahwa dalam mengambil sebuah keputusan Bapak menangani secara langsung, namun melibatkan juga guru BK dan juga wali kelas untuk saling berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi merupakan dilema etika. Dan salah satunya juga punya program sekolah yang merupakan apa yang membina dari sisi kerohanian. Baik Bapak, dari semua yang ada, apakah ada faktor-faktor lain yang selama ini terjadi di sekolah untuk mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan selain yang Bapak sudah sebutkan tadi? Ya baik, kalau dalam pengambilan keputusan itu kita selalu melibatkan teman-teman ini senior itu kita sama-sama berdiskusi jadi hal-hal yang mungkin agak kalau besar kita diskusi dulu sama guru senior di dalam sekolah itu dengan keputusan kita saling berbagi pengalaman sehingga kita saling melengkapi karena tidak semua hal pimpinan itu bisa kuasai. Perlu bantuan teman-teman lain untuk yang perlu senioritas dalam bidang tugas dan saling berkolaborasi supaya kita mengutuskan itu semua merasa bahwa itu keputusan besar. Jadi kepala sekolah tidak boleh mengutuskan secara sepihak, itu tidak boleh, harus melibatkan semua unsur di dalam baik guru maupun staf lain yang berkompeten dan bidang. Bapak sudah sangat bijak sekali sebagai seorang pemimpin pembelajaran, di mana Bapak melibatkan guru-guru senior yang memiliki banyak pengalaman dalam menangani setiap persoalan yang terjadi dan sama-sama saling melengkapi dan berkolaborasi dengan baik. Bapak dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika atau keputusan moral, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman ini dilema etika yang terjadi di sekolah ini, ketika kita berkolaborasi atau melibatkan semua unsur, kita merasa bebannya itu menjadi ringan. Atau kita mengambil keputusan sendiri lalu terjadi dampak yang ini pasti pimpinan disalahkan. Jadi kita mengambil keputusan bersama lalu ini tindakan diambil itu sesuai dengan kesepakatan, kita merasa keputusan itu menjadi lebih lebih bisa diterima
baik dari teman-teman guru maupun dari orang tua kalau ada masalah dengan orang tua ke siswa. Jadi semua harus dilibatkan karena kepala ini salah satu unsur ya, tapi semua yang stakeholder di dalam sekolah itu kita berdayakan mereka sudah semua merasa satu kalau tindakan. Kalau pikiran susah itu tindakan juga satu. Kalau misalnya kepala berpikir lain, lalu guru berpikir lain, pasti tindakan juga lain-lain. Jadi kita menyamakan persepsi. Sehingga eksistensi dari suatu kebijakan yang bisa diambil tidak ada dampak yang negatif. Bapak sangat menarik sekali, pengalaman yang berharga sekali untuk saya ke depannya mungkin sebagai seorang pembimbing pelajaran, di mana saya belajar banyak hal dari pengalaman Bapak terkait dengan kolaborasi, dengan kolaborasi, sama-sama saling melengkapi, saling menilai, dan untuk membangun sekolah untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat pagi Bapak. Baik.